Matthew Bakker dikabarkan bakal segera promosi ke Timnas Indonesia U20. Nah, dia diproyeksikan untuk memperkuat Garuda Nusantara di Piala Asia U20 2025. Ya, Bakker sebelumnya adalah bek andalan Timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto. Dia tampil apik bersama Garuda Asia. Performanya itu membuat pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Sejafri jatuh hati. Juru taktik asal Sumatera Barat itu akhirnya memanggil Bakker untuk menjalani TC bersama Garuda Nusantara. Dalam unggahan Instagram Story, pemain Melbourne City U18 itu memasang foto paspor Republik Indonesia. Dia tampaknya bakal segera meninggalkan Australia dan terbang ke tanah air untuk bergabung dengan pasukan Indra Sejafri. Tentunya Matthew Bakker tak akan langsung lolos ke skuad utama Timnas Indonesia U20. Dia harus bersaing dengan para seniornya. Piala Asia U20 2025 akan dihelat di Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Timnas Indonesia U20 masuk ke dalam grup C. Jens Raven dan kolega akan bersaing dengan Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Garuda Nusantara menargetkan bisa finish di posisi 4 besar. Jika berhasil, Timnas Indonesia U20 akan lolos otomatis ke Piala Dunia U20 2025 mewakili Asia. Daftar 24 pemain Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sudah resmi dirilis. Nama Ivar Jenner dan Justin Hubner pun dicoret Shin Tae-yong. Ya, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong telah menentukan skuad final untuk beraksi di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024. Beraksi di ajang tersebut, skuad Garuda dihuni dengan kekuatan muda yang mana rata-rata pemain di bawah usia 22 tahun. Shin Tae-yong sebelumnya memanggil 33 pemain untuk menjalani pemusatan latihan. Dari hasil TC tersebut, dia telah mencoret beberapa pemain seperti Ananda Rehan, Zaki Ashraf, Ikram Al-Ghifari, Arsa Ahmad, Made Tito, sampai Alvan Suaib. Sementara itu, Ivar Jenner dan Justin Hubner sempat dikabarkan masuk skuad. Namun nyatanya, dua pemain tersebut tak ada dalam daftar final Timnas Indonesia untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Kemungkinan, kedua pemain itu tidak mendapat restu dari klub. Kendati begitu, masih ada nama-nama tenar seperti Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, sampai Hoki Caraka. Selain itu, Timnas Indonesia juga dipastikan akan diperkuat Rafael Struijk. Kehadiran pemain-pemain yang sudah berpengalaman di level senior ini diharapkan bisa mendongkrak performa Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Walaupun memang PSSI tidak mematok target pasti lantaran tim ini disiapkan sebagai regenerasi dan persiapan Asia Games mendatang. Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan berlangsung pada 8 Desember 2024 sampai Januari 2025. Skuad Garuda tergabung dalam grup B bersama Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Laos. Saat ini, Timnas Indonesia sudah berada di Myanmar untuk menyiapkan laga pertamanya. Skuad Garuda bakal menantang Myanmar di Stadion Tuna, Yangon, Myanmar, Senin 9 Desember 2024. Pemain keturunan Indonesia, Miliano Jonathans mulai berbicara perihal masa depannya. Dia mengisyaratkan akan segera meninggalkan Vitesse tetapi menyerahkan keputusan akhir kepada keluarga. Winger kidal berusia 20 tahun itu saat ini tengah diburu banyak klub papan atas Eredivisie, dengan dua diantaranya yang diyakini paling berpeluang untuk merekrutnya, FC Twente dan FC Utrecht. Jonathans menegaskan bahwa dirinya sudah berbicara dengan pelatih FC Twente Joseph Oosting dan juru taktik FC Utrecht Ron Jans. Meski diprediksi akan memilih FC Twente karena kedekatannya dengan pelatih Oosting, Miliano Jonathans ingin mendiskusikannya dengan keluarganya. Jonathans saat ini masih tinggal bersama keluarganya, bersama kedua kakak dan orang tuanya. Berlima, mereka akan mendiskusikan perihal keputusan memilih klub baru. Keluarga sangat penting bagi saya, kami berlima akan membuat keputusan akhir.
Mereka harus mendukungnya, kata Jonathans. Terlepas dari pembicaraan perihal masa depan di level klub, Emiliano Jonathans juga punya PR lain, yakni menentukan untuk menolak atau menerima tawaran timnas Indonesia. Jonathans yang memiliki darah Depok, Jawa Barat, mengaku telah dihubungi langsung PSSI perihal rencana naturalisasi demi membela timnas Indonesia. Pemain bernomor punggung 10 ini belakangan belum mau membicarakannya, dengan menyebut ingin fokus membela Vitesse dan menjaga performa pasca cedera ACL. Satu pemain akan menyusul timnas Indonesia ke Myanmar untuk Piala AFF 2024. Pemain itu yaitu Asnawi Mangkualam Bahar. Asnawi bakal berangkat ke Myanmar pada Jumat. Bek berusia 25 tahun itu akan bergabung dengan timnas Indonesia untuk menghadapi Myanmar. Asnawi baru dilepas oleh klubnya di Thailand, Port FC. Ia sebelumnya tidak mengikuti pemusatan latihan skuad Garuda pada 28 November sampai 4 Desember 2024 di Bali. Ya, hari ini Asnawi tiba di Myanmar untuk bergabung dengan timnas Indonesia, ujar Nova Arianto. Timnas Indonesia akan menghadapi Myanmar dalam partai pertamanya di grup B Piala AFF 2024. Pertandingan itu bakal berlangsung pada Senin di Stadion Tuna, Yangon. Asnawi menjadi satu dari dua pemain yang usianya di atas 22 tahun yang dipanggil pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ke Piala AFF 2024. Satu pemain lainnya yaitu Pratama Arhan. Mantan pemain PSM Makassar itu kemungkinan bakal menjadi pemain utama di timnas Indonesia dalam Piala AFF 2024. Asnawi juga berpeluang sebagai kapten. Asnawi merupakan kapten utama timnas Indonesia. Namun dalam dua pertandingan terakhir skuad Garuda, jebolan Liga Korea Selatan ini tidak dipanggil lantaran dalam pemulihan cedera. Masa depan Nathan Chow Aon di Swansea City nasib berada di ujung tanduk karena tak kunjung jadi pilihan utama klub sejak dibeli pada 2023. Musim ini, setelah kembali dari masa peminjaman dari Heerenveen, Nathan hanya sekali tampil di Championship. Sudah begitu hanga main 2 menit sebagai pengganti. Sisanya, dari 18 pertandingan musim ini, Nathan duduk di bangku cadangan 11 kali. Kondisi ini membuat bek sayap kiri berusia 22 tersebut jadi sorotan media-media Inggris. Saat didatangkan Swansea dari Excelsior pada 2023 dengan bandrol 350.000 euro, ada harapan Nathan jadi bek kiri andalan. Setengah musim dikontrak, ia dipinjamkan ke Heerenveen. Setengah musim berlalu, Nathan kembali dipanggil Swansea demi menatap musim 2024/2025. Sayang, performanya dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan pelatih Steve Cooper. Musim ini Nathan kalah saing dengan Josh Tymon dan Christian Pedersen untuk posisi bek sayap kiri. Situasi inilah yang membuat Nathan disarankan hengkang dari Swansea City. Adapun kontrak Nathan masih tersisa 1,5 musim lagi atau hingga pertengahan 2026. Dengan situasi minim menit bermain, Nathan dianggap tak berkembang di klub. Bahkan media-media di Inggris seperti Football League World dan The Real EFL menyebut pembelian Nathan sia-sia. Mereka menyarankan agar Nathan dilepas atau kembali dipinjamkan. Situasi ini membuat Nathan diisukan akan kembali ke Heerenveen atau malah ke klub kasta kedua Liga Belanda FC Emmen. Sejak kedatangan Ole Romeni di Jakarta hampir sebulan yang lalu, proses naturalisasinya masih belum mendapatkan perhatian dari Menpora, Dito Aryo Tejo. Hingga saat ini, pengajuan resmi untuk naturalisasi Romeni belum diterima oleh pihak Menpora. Menpora Dito Aryo Tejo mengungkapkan bahwa PSSI belum melakukan permohonan resmi untuk memproses naturalisasi pemain asal Belanda ini, meskipun Romeni telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi warga negara Indonesia. Langkah resmi dari PSSI masih dinantikan. Ole Romeni tiba di Indonesia pada pertengahan November 2024 dan telah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pertemuan ini menjadi langkah awal yang penting dalam proses naturalisasi. Meskipun belum ada tindak lanjut resmi dari PSSI, Menpora Dito Aryo Tejo menyatakan, "Saya masih menunggu PSSI. Sampai sekarang, mereka belum mengajukan permohonan resmi, jadi kita tunggu saja."
Pernyataan ini menunjukkan bahwa proses selanjutnya tergantung pada langkah PSSI untuk mengajukan permohonan tersebut. Dengan demikian, perkembangan terkait naturalisasi oleh Romeni masih menunggu kepastian dari PSSI agar dapat segera diproses. Informasi lebih lanjut akan terus diperbarui seiring dengan kemajuan situasi ini. Pada 15 November 2024, Romeni menyaksikan secara langsung pertandingan antara timnas Indonesia dan Jepang, di mana Indonesia mengalami kekalahan telak dengan skor 0-4. Meskipun hasil tersebut cukup mengecewakan, Romeni tetap menunjukkan keyakinan untuk dinaturalisasi menjadi bagian dari timnas Indonesia. Erick Thohir, selaku pengurus tim, mengungkapkan bahwa Romeni tetap optimis meskipun hasil pertandingan tidak memuaskan. Dengan keyakinan dan harapan yang mengemuka, langkah Romeni untuk bergabung dengan timnas Indonesia diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perkembangan sepak bola di tanah air.